Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberhasilan Kerajaan Aceh dalam mengusir Portugis di Malaka pada masa kepemimpinan pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1511 bangsa Portugis berhasil menaklukkan pelabuhan Malaka yang pada saat itu berperan sebagai pusat perdagangan di Nusantara. Sejak saat itu maka bangsa Portugis telah memiliki pijakan untuk kembali melakukan menaklukkan terhadap wilayah-wilayah lainnya, khususnya wilayah pelabuhan, baik itu yang berada di Semenanjung Malaya maupun di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, Sultan Iskandar Muda berupaya melakukan penaklukan terhadap wilayah-wilayah pelabuhan agar tidak dikuasai oleh bangsa asing. Sultan Iskandar Muda mempercayakan kepada Laksamana atau orang kaya Laksamana untuk memimpin angkatan perang Aceh, baik angkatan darat maupun armada lautnya. Laksamana inilah yang sering memimpin penaklukan-penaklukan yang dilakukan Kerajaan Aceh. Atas kemenangan-kemenangan yang diperolehnya maka kekuasaan Sultan Iskandar Muda menjadi lebih besar. Perluasan wilayah Kerajaan Aceh dimulai sejak masa kepemimpinan Sultan Ali Bugayat Shah tahun 1514 sampai tahun 1530 atau Sultan Aceh yang pertama. Luas wilayah Kerajaan Aceh masa Sultan Ali Bugayat Shah meliputi Kerajaan Pidi, Kerajaan Pasai, ditambah dengan Kerajaan Daya yang terletak di Aceh Barat. Daerah inilah yang menjadi daerah inti Kerajaan Aceh. Sultan Aceh yang melakukan perluasan wilayah berikutnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Beliau melakukan perluasan wilayah ke kota-kota pelabuhan di pesisir barat Sumatera seperti Singkel, Barus Pasaman, Piku, Pariaman, dan Padang. Perluasan wilayah Kerajaan Aceh berlanjut pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini wilayah kekuasaannya meluas di sepanjang kota-kota pelabuhan baik itu di pesisir barat maupun pesisir timur Sumatera bahkan sampai ke Semenanjung Malaya. Pada masa Sultan Iskandar Muda inilah dapat dikatakan Kerajaan Aceh memiliki wilayah taklukan paling luas jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan Sultan Aceh sebelumnya maupun setelahnya. Perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dimulai tahun 1612. Wilayah pertama yang ditaklukkannya adalah Kerajaan Deli pada tahun 1612. Kemudian disusul Kerajaan Aru pada tahun 1613. Keduanya berada di pesisir timur Sumatera. Kini Sultan Iskandar Muda memegang tempat-tempat penting yang akan memudahkannya untuk melancarkan armadanya melintasi Selat Malaka. Keberhasilan tersebut menambah semangat bagi Sultan Iskandar Muda untuk menambah wilayah taklukannya. Terbukti pada tahun yang sama, masih di tahun 1613 Kerajaan Johor yang berada di Semenanjung Malaya ditaklukkannya. Setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Johor yang berada di Semenanjung Malaya, maka penaklukan berikutnya masih berada di wilayah yang sama yaitu daerah-daerah yang berada di Semenanjung Malaya. Kerajaan Pahang ditaklukkan pada tahun 1617. Kemudian Kerajaan Kedah ditaklukkan pada tahun 1619. Perjuangan Sultan Iskandar Muda untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh mengalami keberhasilan. Ditandai dengan bertambahnya wilayah yang berhasil taklukannya terutama kota-kota di Semenanjung Malaya yang ditaklukkan pada masa kepemimpinannya, ditambah dengan kota-kota pelabuhan yang berada di pantai barat Sumatera dan pantai timur Sumatera yang sebagian besar ditaklukkan oleh Sultan Aceh sebelumnya. Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sultan Iskandar Muda berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh dengan menaklukkan Kerajaan Aru, Kerajaan Deli, Kerajaan Pahang, Kerajaan Johor, dan Kerajaan Kedah. Sedangkan wilayah lainnya telah ditaklukkan oleh Sultan-Sultan Aceh sebelumnya. Keberadaan bangsa Portugis di Pelabuhan Malaka sejak tahun 1511 mengakibatkan banyak pedagang yang berpindah ke Pelabuhan Aceh, maka Pelabuhan Aceh mulai berkembang menjadi pelabuhan yang ramai. Keadaan ini membuat bangsa Portugis ingin menguasai Aceh, maka terjadilah aksi saling serang antara bangsa Portugis yang berada di Malaka dengan Kerajaan Aceh yang berada di Sumatera. Penyerangan terhadap Portugis yang dilakukan pertama kali oleh Sultan Iskandar Muda adalah pada tahun 1606. Ketika itu beliau belum menjadi Sultan Aceh. Pada pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Aceh. Penyerangan berikutnya terhadap Portugis di Malaka dilakukan pada tahun 1615 saat Sultan Iskandar Muda telah menjadi Sultan Aceh.
Menurut Zakaria Ahmad dalam bukunya mengemukakan, serangan pertama terhadap Bandar Malaka setelah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dilangsungkan pada bulan November tahun 1615 di bawah pimpinan orang kaya Sri Maharaja dan orang kaya Laksamana. Pertempuran di laut pun pecah dengan dahsyatnya dan dimenangkan oleh kapal-kapal Aceh. Penyerangan besar-besaran terhadap kedudukan Portugis di Malaka dilakukan Aceh pada tahun 1629. Penyerangan ini dilakukan oleh sebuah armada Aceh yang cukup besar menurut ukuran pada masa itu. Namun, dalam pertempuran itu Aceh mengalami kekalahan. Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa Sultan Iskandar Muda terhitung sudah 3 kali melakukan penyerangan terhadap Portugis. Penyerangan pertama terjadi di Pelabuhan Aceh pada tahun 1606 dengan kemenangan berada di pihak Aceh. Penyerangan kedua terjadi di Malaka pada tahun 1615 dengan hasil imbang karena pihak Portugis maupun Aceh sama-sama kehilangan banyak prajurit maupun armada. Pasukan kerajaan Aceh berharap meraih kemenangan pada penyerangan ketiga pada tahun 1629. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Pasukan Aceh mengalami kekalahan di saat pertempuran terbesarnya menyerang Portugis di Malaka. Akibatnya adalah kerajaan Aceh belum dapat menguasai Malaka dan mengusir bangsa Portugis di Malaka. Sultan Iskandar Muda berhasil mewujudkan kejayaan kerajaan Aceh melalui bentuk perjuangan fisik yang dilakukannya selama menjadi Sultan Aceh. Keberhasilan tersebut didukung dengan melakukan perjuangan non-fisik. Bentuk perjuangan non-fisik berbeda dengan perjuangan fisik, yakni memilih menggunakan cara-cara yang aman dan damai dalam melancarkan aksinya. Perjuangan fisik yang dilakukan Sultan Iskandar Muda adalah meningkatkan perdagangan di kerajaan Aceh dan menjalin kerjasama dengan kerajaan mancanegara. Berikut ini adalah bentuk perjuangan non-fisik yang dilakukan Sultan Iskandar Muda selama memimpin kerajaan Aceh. Upaya Sultan Iskandar Muda dalam meningkatkan perdagangan di kerajaan Aceh adalah meningkatkan pendapatan kerajaan melalui perdagangan, khususnya perdagangan lada yang menjadi komoditas utama pada saat itu. Komoditas yang paling penting dan berlimpah dari semua komoditas perdagangan di Sumatera adalah lada. Lada telah menjadi barang ekspor yang pokok. Ekspornya sekarang mengalami peningkatan karena permintaan bertambah, baik dari pedagang Islam maupun pedagang Eropa. Pada masa kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, perdagangan di Bandar Aceh bertambah ramai. Permintaan lada tidak hanya datang dari pedagang Islam tapi juga dari pedagang Eropa. Agar dapat memenuhi permintaan lada yang semakin meningkat, maka Sultan Iskandar Muda memonopoli perdagangan lada di Aceh dan semua daerah takluknya. Dalam perluasan daerah Aceh, Sultan Iskandar Muda segera melihat pentingnya lada. Oleh sebab itu Sultan berusaha menaklukkan daerah-daerah penghasil lada di sekitar Aceh. Setelah daerah-daerah ini berada di bawah kekuasaannya, Sultan dengan mudah memerintahkan untuk membawa lada ini ke Banda Aceh dan menawarkannya dengan harga yang tinggi. Suatu ucapan yang terkenal dari Iskandar Muda adalah barang siapa hendak membeli lada, harus datang dan memakannya dari tangannya. Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, 1990 dalam bukunya menjelaskan, semua pedagang asing yang ingin berdagang di salah satu pelabuhan taklukan Aceh harus singgah dulu di Aceh dan minta surat pas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber penghasilan yang utama bagi kerajaan Aceh adalah hasil perniagaan yang dilakukan di pelabuhan Aceh dan di daerah-daerah takluknya. Selain itu juga dari bea cukai yang dikenakan bagi kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Aceh. Untuk menjamin pemungutan bea cukai dan pengawasan pelabuhan, Sultan Iskandar Muda mempekerjakan sejumlah pegawai. Di Pelabuhan Banda Aceh, para syah bandar, kepala pelabuhan, beserta para karkun, juru tulis, dan pejabat bea cukai lainnya merupakan pegawai Balai Furdah, yaitu kantor pelabuhan, yang dikepalai orang kaya Sri Maharaja Lela dan penghulu kawal, yang disebut pertama pegawai sipil dan yang kedua urusan militer. Tulis Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, dalam bukunya tahun 1990. Bea cukai untuk perdagangan lada sebesar 7% dari harga yang sudah ditetapkan. Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Sultan Iskandar Muda dalam perjuangan non-fisik adalah meningkatkan perekonomian kerajaan Aceh. Caranya adalah dengan melakukan monopoli perdagangan lada.
Semua bangsa yang ingin membeli lada di daerah taklukan Aceh harus mendapatkan izin dari Sultan Iskandar Muda. Selain itu, perdagangan lada di Banda Aceh lebih mahal dibanding dengan harga di daerah taklukannya dan masih dikenakan bea cukai atau pajak. Dengan demikian, Kerajaan Aceh mampu mendapatkan banyak keuntungan dari perdagangan ini. Kerajaan Aceh menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara maupun dengan bangsa asing lainnya seperti kerajaan-kerajaan di Eropa. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa bangsa dan kerajaan sahabat seperti bangsa India, Kerajaan Inggris, dan Kerajaan Prancis. Hubungan kerjasama antara Kerajaan Aceh dengan bangsa India sudah lebih dulu terjalin, barulah kemudian disusul oleh bangsa-bangsa Eropa yang mendatangi pelabuhan Aceh. Bangsa India yang datang ke Aceh terdiri dari orang Pegu, orang Bengali, orang Gujarat, dan lainnya. Menurut Denis Lombard, orang Pegu membawa berbagai macam barang tembikar. Orang Bengali datang dengan bandela-bandela kapas kain dan guci besar berisi mentega yang terbuat dari susu kerbau. Orang Gujarat yang paling rajin inti barang impor mereka terdiri dari bandela kapas atau kain tenun. Kerjasama berikutnya adalah dengan Kerajaan Inggris. Pada masa Sultan Iskandar Muda, orang Inggris atau utusan dari Kerajaan Inggris yang datang menghadap Raja Aceh adalah Thomas Best. Sebelum Kerajaan Inggris mengutus Thomas Best untuk mengunjungi Kerajaan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, ada utusan pertama yang dipimpin oleh James Lancaster pada tahun 1603. Saat itu Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil. Tujuannya adalah untuk menyampaikan surat Ratu Elizabeth dan menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan dengan Raja Aceh. Utusan dari bangsa Prancis yang datang ke Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda adalah Augustin de Beaulieu pada tahun 1621 Masehi. Kedatangannya adalah untuk berdagang di Banda Aceh dan meminta izin untuk berdagang di daerah-daerah taklukannya di pantai barat Sumatera seperti di Pelabuhan Tiku. Kerjasama antara Kerajaan Aceh dengan bangsa-bangsa tersebut diantaranya adalah kerjasama perdagangan. Berikut adalah barang dagangan yang mereka bawa ke Banda Aceh berdasarkan data yang ada. Barang dagangan yang berasal dari Kerajaan Aceh sendiri juga akan dicantumkan. Aceh sudah pasti mengekspor gajah dan kuda juga belerang. Namun ekspor utamanya adalah lada. Sedangkan barang ekspor lainnya seperti kayu cendana, gading, dan sutera. Jenis barang dagangan yang berasal dari pedagang Eropa seperti Prancis dan Inggris belum ada data yang penulis peroleh. Meskipun demikian, kita dapat mengetahui barang yang mereka bawa untuk Raja Aceh sebagai hadiah atau persembahan. Misalnya pada saat utusan dari Inggris James Lancaster yang tiba di Aceh tahun 1602 Masehi. Pada saat menghadap Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil, James Lancaster menyerahkan bingkisannya, terdiri dari sebuah pasu besar dari perak dengan pancurannya di tengah 20 kg beratnya, sebuah teko perak besar, sebuah kaca muka yang besar, sebuah ketopong dengan jambaknya, sebuah torak dengan pistol tembak yang cantik, kain sandangan tekatan indah, dan kipas bulu burung. Tulis Muhammad Said dalam bukunya. Tahun 1981. Augustin de Beaulieu, utusan dari Kerajaan Prancis juga memberikan bingkisan untuk Raja Aceh yang sudah penulis sebutkan sebelumnya seperti senjata-senjata cermin dan air mawar. Kegunaan dari air mawar ini mungkin seperti minyak wangi yakni sebagai pengharum. Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan perdagangan di Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan mancanegara, baik itu dengan bangsa India yang mayoritas Muslim maupun dengan bangsa Eropa yang mayoritas non-Muslim. Hubungan ini dilakukan untuk mempererat kerjasama dan persahabatan antar bangsa sekaligus meramaikan perdagangan di Kerajaan Aceh. Perjuangan yang dilakukan melalui perjuangan fisik adalah memperkuat armada dan angkatan perang Kerajaan Aceh. Melalui kekuatan tersebut Kerajaan Aceh dapat memperluas wilayah kekuasaan Aceh dengan menaklukkan Kerajaan Delhi, Kerajaan Aru, Kerajaan Johor, Kerajaan Pahang, dan Kerajaan Kedah. Di samping itu, Kerajaan Aceh dapat melakukan penyerangan terhadap bangsa Portugis di Malaka. Perjuangan non-fisik dilakukan dengan meningkatkan perdagangan di Kerajaan Aceh. Upaya ini dilakukan dengan menjalin kerjasama perdagangan dengan bangsa India, Kerajaan Inggris, dan Kerajaan Prancis.
Di samping itu, Kerajaan Aceh juga menjalin kerjasama dengan kerajaan mancanegara melalui perdagangan ekspor dan impor. Jadi, kejayaan Kerajaan Aceh selain memperluas wilayah kekuasaannya dalam menyebarkan syariat Islam serta menumbuhkan pesatnya pertumbuhan ekonomi Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang mampu mengalahkan perdagangan ekonomi Portugis.